Baiklah, perkenalkan nama saya Rantan Rahman dari kelas Kewarganegaraan 21 dari Fakultas Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan jurusan Hubungan Internasional. Di sini saya bersama dengan Perkenalkan nama saya Linda Prasetyo dari jurusan Hubungan Internasional angkatan 2022. baiklah, di sini saya akan bertanya kepada Bang Linda terkait dengan pilkada serentak. Nah, dalam pilkada serentak ini itu menggunakan undang-undang yang sama dengan 2019. Nah, sedangkan di undang-undang di pilkada 2019 atau pemilu 2019 itu terdapat dua permasalahan. Salah satunya yaitu yang pertama kewalahan dari pihak-pihak bagian pusat ataupun daerah hingga memakan korban jiwa dalam mengawasi atau mengamati ataupun mengolah data-data tersebut. Nah, kenapa pemerintah tidak membuat undang-undang baru terkait untuk pemilihan untuk pilkada atau pemilu serentak 2024 ini? Bagaimana tanggapan Abang? Karena saya bukan mahasiswa fakultas hukum, jadi saya mungkin tidak bisa mengkaji lebih lanjut tentang undang-undang. Namun mungkin bisa saya memberikan pendapat terkait mengapa pemilu tidak dilaksanakan di undang-undang. Kenapa tidak dibikin undang-undang baru, regulasi baru sehingga lebih meminimalisir anggaran seperti itu? Anggaran dan juga mungkin korban jiwa juga, karena kan di 2019 kan memakan korban jiwa dengan kelelahan yang sangat tinggi juga. Nah, sebenarnya itu kalau misalnya masalah korban jiwa sebenarnya kan itu bagian dari ketertinggalan Indonesia dari segi teknologi. Sementara kalau kita berkaca dari pemilu yang ada di Amerika Serikat, itu kan sudah mulai mendigitalisasikan dari aspek-aspek demokrasi seperti pemilu tadi. Ya kan memang bisa seperti kita tidak perlu lagi petugas KPPS yang harus standby 24 jam di tempat menjaga kotak suara dan lainnya segala macam menggunakan drone. Sebenarnya kalau dari segi permasyarakat, kalau misalnya kita lihat melibatkan segala unsur itu adalah hal yang bagus karena itu adalah pesta demokrasi kan. Ya, pilkada serentak gitu semua itu dilibatkan termasuk di masyarakat di situ dilibatkan gitu kan. Cuman kan karena sebenarnya sekarang ini itu tuh bisa dibilang wasting time dan wasting money gitu, karena kalau misalnya kita terlalu berpaku kepada pemanfaatan sumber daya manusia yang tersedia, yang otomatis yang pertama jika kita melibatkan unsur masyarakat yang dilibatkan langsung oleh pemerintah, yang akan terjadi adalah pembengkakan anggaran. Kenapa? Karena harus dibayar lagi. Nah, makanya untuk menciptakan suatu regulasi yang baik, suatu regulasi yang baru untuk meminimalisir korban jiwa, terus juga untuk meminimalisir anggaran akan lebih baik jika contohnya kayak kemarin ada aplikasi untuk voting pemilu salah, nah kayak itulah pokoknya ada aplikasi untuk itu cepat. Nah, kenapa tidak itu saja yang dikembangkan, kenapa tidak itu saja yang lebih diinovasikan sehingga bisa meminimalisir yang pertama tenaga terbuang tidak banyak, anggaran terbuang tidak banyak, sumber daya manusia tidak lagi menjadi korban seperti yang terjadi di 2019 akibat pilkada serentak tadi. Maka dari itu Indonesia perlu yang namanya inovasi lagi lah untuk memang betul-betul ibaratnya kita melaksanakan demokrasi tanpa harus mengorbankan beberapa sisi. Jadi kalau dari Bang Linda, saran Abang itu mengutamakan aplikasi yang telah dibuat dan mengembangkan aplikasi tersebut agar tidak lagi memakan korban jiwa dan tidak menghabiskan SDM ataupun anggaran yang akan keluar ke depannya. Iya, karena kan percuma aja kayak kemarin tuh ada yang untuk hitung quick count tapi itu ternyata keliru sehingga terbit film Dirty Court kan, yang digadang-gadang oleh dosen kita Pak Ferian Sari dengan beberapa tim yang lain. Nah, itu tuh kan bentuk dari tidak seriusan pemerintah sebenarnya untuk melakukan digitalisasi terhadap pemilihan tadi, terhadap regulasi yang berkaitan dengan pesta demokrasi tadi. Nah, kalau memang pemerintah serius untuk menggarap itu bahkan sampai berapa korban, pokoknya lumayan banyak korban yang terjadi dari 2019, harusnya memang sudah mulai serius bicara karena itu jarak waktu dari 2019 ke 2024 5 tahun. Jadi pemerintah memang bisa lebih menyiapkan lagi. Nah, jadi dengan adanya regulasi baru yang berkaitan langsung dengan teknologi sehingga itu bisa memudahkan kita, maksudnya seperti ini jika contohnya kayak aplikasi tadi yang seperti tadi. Nah, itu tuh kan seharusnya bisa didaya gunakan untuk meminimalisir anggaran tadi, sumber daya yang ibaratnya yang menyebabkan pembengkakan anggaran sehingga masyarakat bisa terlibat aktif dalam demokrasi. Sebenarnya kita berkaca ke hal-hal utama yang terjadi di lingkungan, kayak kalau misalnya anggaplah nih di
TPS terjadi satu bencana, tapi kan berarti kan harus ditunda lagi pemilu sehingga anggaran akan bertambah lagi. Dan itu harus menunggu lagi kan. Yang otomatis juga yang serentak ini juga tidak terlaksana gitu. Seharusnya kayak kalau misalnya memang bisa diakses by phone semua, mobile semua, itu akan lebih memudahkan kalau memang pemerintah berpikir. Nah, lanjut ke masalah yang kedua nih. Nah, dalam pilkada serentak ini juga terdapat masalah kedua, yaitu dalam pengumpulan data atau pengantaran data ataupun penyortiran data itu kan jaraknya kan sangat dekat atau berdekatan dengan hari-hari yang lain atau tanggal-tanggal yang sangat krusial. Nah, di sini KPU ataupun TPS ataupun pemerintah itu sangat kesusahan dalam mengantarkan dokumen-dokumen krusial tersebut. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena itu tadi sebenarnya semua sudah bisa dilakukan serba digital. Orang yang ada di ujung timur sana di Nusa Tenggara bisa satu forum dengan orang yang ada di Aceh. Kenapa? Karena kan udah ada yang namanya digitalisasi tadi, ada yang namanya Zoom, ada yang namanya Google Meet. Nah, kalau memang karena kan gini, menurut saya pribadi, kalau misalnya kertas suara harus kita antarkan lagi, harus kita inikan lagi untuk diintegrasikan dengan pusat sehingga itu terlapor dengan baik dan benar. Justru hal-hal yang directly itu bisa menyebabkan yang dikhawatirkan pemerintah kan kalau misalnya ini tidak dilakukan secara langsung kayak di media sosial itu kan hacking dan lain-lain segala macam gitu kan. Nah sebenarnya kan manipulasi suara bisa terjadi di jalan, kita kan tidak tahu gitu. Saya diantarkan dari sini suaranya 2000, tahu-tahu di situ jadi 2500 atau bisa jadi berkurang jadi 1500 kan selama di perjalanan ini tidak menyebutkan pihak manapun, tidak menyebutkan apapun, termasuk aparat kepolisian yang sudah lelah menjaga, aparat TNI Polri yang sudah lelah menjaga kondisi kondusif pesta demokrasi ini. Nah, cuman yang jadi pertanyaan tadi, kalau dibuat satu aplikasi yang mengusung digitalisasi tadi, kenapa tidak kalau memang takut akan ada yang namanya hacking, yang namanya manipulasi suara, quick count dan lain segala macam, kenapa tidak ditingkatkan firewall-nya saja? Nah, kan banyak nih universitas Indonesia punya seperti yang hebat kok untuk bikin suatu platform yang bisa memungkinkan kita memilih tanpa harus keluar rumah, kita bisa memilih tanpa harus takut dicurangi. Dan itu harus diawasi oleh ketat oleh pemerintah melalui KPU. Itu sih menurut saya. Jadi jawabannya sama sebenarnya. Kalau ujungnya adalah anggaran, yang otomatis kita tuh harus melakukan gimana untuk pemilu saja sudah habis, gimana untuk kelanjutan pembangunan daerahnya gitu. Sementara uang yang dipakai untuk pilkada tadi, untuk pemilu tadi, yang sebenarnya bisa dipangkas dengan digitalisasi yang saya tawarkan tadi. Kenapa? Ya kalau sudah habis gimana cara membangun daerahnya gitu. Nah jadi kan APBN terbebani, APBN terbebani dan lainnya segala macam, belum lagi korban jiwa seperti yang Bang sampaikan tadi. Nah seperti itu. Nah, satu lagi nih Bang, ngomongin tadi. Nah, kalau ini kan Kominfo kita kan udah ganti nama ini sekarang ini. Nah, sedangkan di dalam Kominfo itu kan masih orang-orang yang berusia lanjut juga. Kenapa tidak diutamakan bahwa yang masuk Kominfo itu orang-orang yang muda yang merupakan dalam konten ataupun yang merupakan dalam IT untuk mengembangkan aplikasi tersebut? Saya pribadi sebenarnya di dalam proses rekrutmen ya, kalau untuk kementerian apalagi sekali berkementerian itu ada proses yang namanya meritokrasi. Jadi menempatkan orang berdasarkan kemampuan dia, keahlian dia gitu. Nah kalau masalah kenapa masih ada orang-orang yang berusia lanjut atau justru kurang melek teknologi diposisikan di Kementerian Komunikasi dan Digital. Nah sebenarnya itu seharusnya ada lagi-lagi kesulitan pemerintah yang dipertanyakan guna mengatasi masalah tersebut, karena kita tidak mempermasalahkan umur, karena kalau kita mempermasalahkan umur otomatis ya ada prinsip yang namanya ageisme. Kalau misalnya orang tua tapi dia melek teknologi, paham, dia sesuai dengan apa yang ditugaskan kepada dia, itu tidak masalah. Nah, jadi bukan masalah tentang umurnya, tapi apakah orang-orang yang ada di dalam Kementerian Kominfo tadi dan Komdigi kan yang namanya sekarang, Komdigi tadi adalah orang-orang yang merit, yang di hire berdasarkan proses merit tadi, orang-orang yang dia diletakkan berdasarkan bidangnya tadi gitu. Kalau memang dia kalau memang pemerintah serius ya harus menuntaskan tadi demi tercapainya digitalisasi Indonesia. Terima kasih Bang Lingga atas sesi wawancara di interview ini. Saya juga terima kasih kepada Bang Lingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.